Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Abasa, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi, dan ketika saudaranya itu pergi meninggalkan, ya, wa ummihi wa abi, bapak dan ibunya pun entah kemana, kabur. Wa sahibatihi wa bani, pasangan dan anak-anaknya pun entah kemana. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena ketika itu memikirkan sendiri-sendiri. Ada salah seorang ulama yang mentafsirkan ayat tadi, kenapa mereka menjauh dari keluarganya. Bapaknya lari dari anaknya, anaknya lari dari bapaknya, suaminya lari dari istrinya, istrinya lari dari suaminya. Kenapa demikian? Disebutkan di sana karena mereka dulu di dunia tidak menunaikan haknya. Karena dulu di dunia tidak menunaikan haknya. Sedangkan orang-orang tadi, bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, saudaranya, itu orang-orang yang paling besar haknya. Sehingga pengen lari, pengen kabur. Ya, karena dulu di dunia tidak menunaikan haknya. Apa haknya mereka orang-orang terdekat kita? Yaitu hak mereka adalah dengan kita apa? Dengan kita menyayangi mereka. Ya. Sehingga Allah kabarkan demikian mereka lari. Karena enggak pengen dituntut. Pengen bisa lolos, pengen bisa kabur dari tuntutan. Kenapa kamu dulu enggak tanggung jawab? Kenapa kamu dulu enggak sayang kepada keluargamu? Ya. Padahal di dunia, orang itu senang dengan keluarga. Pengen bisa kumpul sama anak istri. Pengen kumpul dengan orang tua. Pengen kumpul dengan saudara. Bahkan perjalanan yang jauh pun ditempuh. Ya, dengan uang yang tidak sedikit pun berani. Jarak yang berapa jam, berapa kilo mau. Tetapi kenapa di hari kiamat malah pergi? Karena di dunia dulu tidak sayang. Tidak menunaikan haknya. Ya. Padahal mereka orang-orang terdekat dengan kita itu orang yang pertama mendapatkan efek dari efek dari kebaikan kita. Mereka orang-orang terdekat kita adalah orang yang pertama untuk mendapatkan kebaikan kita. Ya. Sebelum orang yang jauh, maka orang-orang terdekat dulu. Ya. Sudah ngaji, sudah belajar agama, maka orang-orang yang pertama mendapatkan kebaikan dari ngajinya kita, dari belajarnya kita, maka mereka orang-orang terdekat. Hadis-hadis yang kita bahas dalam kitab Al-Adabul Mufrad, maka yang pertama kita praktekkan kepada keluarga. Karena mereka orang-orang yang paling kehilangan ketika kita meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang yang kita harapkan kebaikannya untuk terus untuk kita. Mereka adalah orang-orang yang susah dan senangnya bersama. Mereka adalah orang-orang yang kita harapkan kalau kita meninggal dunia mereka doain kita. Anak-anak kita. Bukan mobil yang doain. Bukan rumah yang doain. Bukan bukan sawah yang memintakan ampun. Tetapi orang-orang terdekat kita. Ya. Makanya disebutkan oleh Salman. Beliau mengatakan, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak setiap orang. Orang tua, berikanlah haknya. Anak, berilah haknya. Istri, berilah haknya. Ya. Maka dengan apa kita memberikan hak kepada mereka? Dengan menyayanginya. Bagaimana cara menyayangi mereka? Yaitu dengan kita yang pertama adalah dengan menyayangi dan mendidik. Enggak cuman sayang tapi mendidik. Ada orang tua sayang ke anak tapi enggak mendidik. Ya, cuman
belikan keinginannya, diberikan kebutuhannya, tapi nggak pernah mendidik agamanya. Orang tua itu bukan kayak ATM. Ya. Orang tua itu bukan seperti apa? ATM. Didatengin kalau lagi butuh, tinggal doang kalau sudah selesai kebutuhan. Bukan. Orang tua adalah sayang kepada anaknya, ya. Di antara bentuk sayang adalah menyayangi dengan mendidik. Dengan apa? Mendidik. Ya. Kenapa demikian? Karena bentuk kasih sayang adalah dengan apa? Yang pertama dengan perbuatan. Ya. Bagaimana dengan bentuk kasih sayang? Dengan mencium tadi. Ya bukan cuma mencium doang, yang lain juga banyak. Yang ditanyakan oleh orang Badui tadi, ya dia bertanya, ya Rasul, apakah engkau biasa mencium anak-anak kalian, sedangkan kami itu nggak biasa, nggak pernah begitu. Ya. Maka Rasul menjawab, ya, bahwa bentuk kasih sayang kita itu untuk keluarga perlu ditampakkan. Di antara bentuk menampakkan sayang kepada keluarga, ya tadi dengan mencium kepada anak-anak. Makanya Rasul ya biasa mencium Hasan, Husain, anaknya Fatimah, padahal sudah dewasa. Ya, padahal dengan sudah dewasa. Ya, Rasul dalam hadis yang pernah kita bahas, Rasul mencium Hasan dan Husain. Ya, maka berikan haknya, dididik. Ya, bukan cuman memberi sayang orang tua ke anak bukan cuman sekedar ngasih makan. Kalau cuman ngasih makan, burung juga bisa. Burung juga bisa. Tapi lebih dari itu untuk kita didik. Bagaimana agamanya, bagaimana imannya, bagaimana akidahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana baca Qur'annya. Ya. Karena setiap mereka punya hak. Kita yang memiliki anak punya hak mereka untuk kita didik. Ya. Sebagaimana kita punya orang tua, hak kita berbakti. Sebagaimana orang tua punya anak juga berbuat baik. Ya. Dan semua ada haknya masing-masing. Semua ada haknya masing-masing. Ya. Jangan sampai kita melupakan tentang melupakan kebaikan yang kita berikan kepada keluarga. Kalau ada orang jauh mungkin mudah kita memaafkan. Tapi sulit kita memaafkan kepada kepada orang terdekat kita. Ya. Kalau ada orang datang jadi bertamu, anaknya anaknya mecahin gelas, ya, satu lusin, mungkin mungkin kita sudah nggak apa-apa, tamu. Tapi ketika anaknya sendiri mecahin gelas setengah, ya nggak setengah lusin maksudnya. Ya, setengah lusin mungkin waduh sudah dimarahin habis-habisan. Ya. Nah, berarti kita itu masih kurang. Ke orang yang jauh yang tamu aja bisa mudah memaafkan. Kenapa ke anak sendiri sulit untuk maafkan? Ya. Kalau ke temannya bisa mudah memaafkan, kenapa ke suaminya sendiri sulit untuk memaafkan? Kalau kau teman yang jauh saja bisa bisa lemah lembut, kenapa ke istrinya sulit untuk lemah lembut? Kenapa? Ada apa? Ya, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah hak sesuai dengan haknya, dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, sayang dari kita adalah orang terdekat kita. Nah, kita lanjut hadis yang ke-99. Hadis yang ke-99 masih bab yang sama, hadis bab yang ke-53, barang siapa yang tidak sayang maka tidak disayangi. An Abi Utsman, dari Abu Utsman, anna Umar radhiyallahu taala anhu istamala rajulan. Umar ibn al-Khattab ketika menjadi khalifah, Amirul Mukminin, pernah mengangkat pegawai, ya, pernah mengangkat seorang menjadi pegawai, faqala amil, sebagai pegawai.
Ya, namanya Umar, beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin butuh karyawan, butuh bawahan, butuh pegawai. Faqala al-amilu, maka suatu ketika pegawainya Umar ini mengatakan, innali kada wa kada minal walad. Bercerita bahwa dirinya punya anak sekian. Saya punya anak sekian, begitu. Ma qabbaltu wahidan minhum. Gak ada dari mereka yang pernah saya cium. Dari sekian anak-anak saya, yang laki-laki sekian, yang perempuan sekian, gak ada yang pernah saya cium. Mungkin bagi mereka mungkin ya, menganggap kalau orang tua nyium anak itu kayak seakan-akan wibawanya jatuh. Ya, kehormatannya apa? Turun, jatuh. Ya, kalau turun jatuh ya diambil, harusnya begitu. Ma qabbaltu wahidan minhum, saya enggak pernah mencium mereka anak-anak walaupun saya punya anak sekian, yang gede sekian, yang perempuan sekian, enggak ada yang pernah saya cium. Faza'ama Umar, kemudian Umar pun mengatakan, Umar pun mengatakan, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sayang kepada hambanya kecuali mereka orang-orang yang baik kepada anak-anak mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang ke-99 ini sekilas mirip dengan hadis yang sebelumnya. Dengan hadis yang ke-98 mirip, dan hadis yang ke-97 juga agak mirip. Apa bedanya? Bedanya kalau hadis yang ke-98, hadis yang ke-97 dan hadis yang ke-96 itu yang menyampaikan sabda Nabi. Yang menyampaikan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yarhamun nasa man la yarhamun nasa la yarhamullahu. Barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka Allah tidak sayang. Bedanya yang kedua, hadis yang ke-99 ini adalah ucapan dari Umar. Ucapan dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa ilmu itu penting untuk kita mengulang. Ya. Ilmu itu penting kita ulang. Apa artinya? Kita lihat dari bab yang ke-53, hadis yang ke-95 sampai hadis yang ke-99, dan yang sebelumnya pernah kita bahas, hadisnya mirip dengan ini. Yang Rasul juga pernah didatangi orang yang enggak mencium anaknya, kemudian Rasul menyampaikan, man la yarhamu la yurham. Sebagaimana juga ini Umar. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab ini, mengulang lagi. Artinya apa? Ilmu itu untuk diulang. Diulang kembali. Yang sudah dipelajari dibuka lagi catatannya. Ya, dibaca lagi. Oh, dulu belajar ngaji Adabul Mufrad, hadis yang sekian membahas tentang ini, pelajarannya ini 1 2 3. Diulang kembali. Ya. Kenapa? Karena dengan mengulang ilmu akan mudah untuk menghafal. Sehingga ketika sudah mengulang, memahami dan menghafal, maka diharapkan dia mengamalkan ilmunya. Mengamalkan apa? Ilmunya. Ibaratkan kalau pisau itu ya diasah. Walaupun pakai enggak dipakai, asah dulu. Kenapa? Biar apa? Biar selalu tajam. Kapan aja dipakai siap. Kapan aja dibutuhkan siap. Ya, begitu juga dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari mengulang ya beberapa hadis yang mirip
Kemudian Imam Bukhari juga mengulang sebelumnya ada hadis ini diulang lagi karena ilmu itu agar kita semakin memahami, semakin ingat dan mudah mengamalkan, maka maka dimurojaah, diulang. Ya, kita sampai hari ini sudah mau masuk ke hadis yang 100 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Mana ilmu yang sudah kita catat? Mana pelajaran yang sudah kita pahami dan mana yang sudah kita amalkan. Disebutkan tentang Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani itu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengkaji kitab Imam Syafi'i, kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah. Itu ngaji kitab itu, ya. Beliau menyebutkan sampai mengulang-ulang sampai 500 kali. Sampai 500 kali. Ya. Kayak misalnya kayak belajar kitab Al-Adabul Mufrad, ya, sampai selesai ulangi lagi, selesai ulangi lagi, itu 500 kali. Ya minimal kita enggak harus mengulang, ini aja belum selesai, ya belum khatam, ya. Minimal dari hadis yang pertama yang sudah kita pelajari, ya. Jangan dibuang bukunya, catatannya, bisa diingat kembali, dibaca kembali ilmu itu. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran yang kedua, bahwa yang disampaikan oleh Umar itu sama yang disampaikan dengan Rasul. Yang ilmu yang disampaikan oleh Umar Ibnul Khattab itu sama dengan yang bersumber dari Nabi atau yang sama dengan apa yang Rasul sampaikan. Kenapa? Karena sumbernya satu. Dari siapa? Rasul. Sumbernya satu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Sehingga mereka memiliki keutamaan. Kenapa? Karena mereka mengambil ilmu langsung dari Nabi. Ketika menyampaikan kepada Arab Badui ini sama yang disampaikan Rasul juga. Ya. Dan kita mensyukuri nikmat atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan adanya para sahabat Nabi. Kenapa? Karena merekalah yang menyampaikan, yang menyambung lidah sampai ke kita. Dari merekalah yang menyambung lidah Nabi, ucapan Nabi sampai kepada kita hari ini dan sampai hari kiamat. Ya, sehingga pentingnya kita untuk kita mendoakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Bahkan Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik umatku, ya, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku. Siapa mereka? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Ya. Apa artinya? Agar kita mensyukuri ilmu yang disampaikan oleh mereka kepada kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa Umar Ibnul Khattab mengangkat seorang pegawai, ya, dan memperhatikan akhlaknya, memperhatikan pekerjaan dan akhlaknya. Dari mana kita mengambil pelajaran ini? Umar ketika mengangkat pegawainya tidak setelah itu bebas, tidak. Artinya apa? Umar ini memperhatikan Memperhatikan pegawainya. Ya, perhatian dengan pegawainya. Ya. Maka seorang pemimpin, seorang atasan, seorang majikan, ya, untuk jangan sampai jangan sampai melalaikan hak mereka. Ya, jangan sampai melalaikan hak mereka. Ya. Makanya Umar tadi mengatakan, ya, dalam hadis tadi, la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Artinya kamu jangan begitu. Ya, kamu jangan demikian seakan-akan tidak sayang kepada keluargamu, kepada anakmu. Ya. Maka bentuk kasih sayang atau bentuk sayangnya atasan majikan itu dia peduli dengan kondisi keluarga, adab dan akhlaknya juga.
Kalau saja Umar perhatian dengan urusan tadi pegawainya dengan anaknya yang itu harusnya bersifat pribadi, tapi Umar saja perhatian, apalagi kalau pegawainya itu berurusan dengan umat, dengan apa? Dengan rakyat. Yang sama keluarganya sama anaknya aja Umar mengingatkan jangan begitu. Apalagi yang pegawainya itu berkaitan dengan ngurusin rakyat. Lebih lagi jemaah. Ya. Dan pemimpin adalah apa? Akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Makanya Rasul mengatakan fal imamu ra'in. Seorang pemimpin itu ya atasan ya, maka dia adalah pemimpin wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan nanti hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Enggak cuma disuruh kerja doang, pagi pulang sore, pagi pulang sore. Ajak mereka untuk belajar agama. Ingatkan mereka tentang akhirat. Ya, enggak cuma disuruh kerja kayak robot doang, ya. Tetapi apa? Ingatkan akhiratnya, ingatkan ibadahnya, ingatkan adab dan akhlak kekeluarganya. Ini bentuk seorang pemimpin atasan, ya, yang apa? Yang memberikan haknya, ya, karena akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis yang ke-99 ini disebutkan oleh Umar, innallaha la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi ya, hambanya kecuali orang-orang yang baik. Ya. Artinya apa? Kasih sayang Allah itu apa? Kasih sayang Allah luas. Sehingga kasih sayang kita ya, untuk apa? Untuk orang-orang yang Allah titipkan kepada kita, maka hendaklah ditunaikan. Ya. Dan rasa cinta dan kasih sayang itu aslinya dalam hati. Rasa cinta dan kasih sayang itu aslinya dalam hati. Sehingga dalam hadis ini ya apa? Perlu ditampakkan. Rasa kasih sayang itu aslinya dalam hati sehingga perlu untuk ditampakkan. Ya. Untuk apa ditampakkan? Ya. Kepada siapa? Kepada orang yang kita sayangi. Enggak cuma dalam hati. Yang penting saya dalam hatinya sayang. Enggak. Tapi bentuk sayang itu perlu ditampakkan. Bukan sekedar dalam hati. Tapi perlu ditampakkan. Tampakkan dengan apa? Dengan perbuatan diantaranya. Bagaimana perbuatan yang menampakkan cinta dan sayang? Dengan mencium anaknya. Ya. Digendong anaknya. Digandeng, digendong. Ya, dielus, dipeluk, ini namanya menampakkan sayang. Kemudian juga dengan ucapan sampaikan ke anak. Ya, kalau orang tua itu sayang, ya, dan ingat sayang orang tua ke anak bukan sekedar memenuhi semua kebutuhannya. Ya, ketika orang tua melarang sesuatu, sampaikan ini orang tua sayang. Untuk HP-nya dibatasin ya sampai jam 9 malam. Nggak boleh lebih dari itu. Mungkin anaknya nggak terima. Sampaikan, orang tua ini bapak itu sayang sama kamu. Biar kamu nanti bangun sholat subuh nggak kesiangan. Ketika sekolah nggak ngantuk. Begitu sampaikan. Kadang-kadang anak itu nggak paham. Taunya orang tua ngelarang main HP dibatasin waktunya itu apa? Ya taunya kayak orang tua itu kayak nggak sayang, nggak perlu disampaikan. Yang perempuan anaknya disampaikan, orang tua nyuruh kamu pakai jilbab sudah apa? Sekarang sudah mulai dewasa, ya dengan jilbab yang benar yang baik. Itu bukan karena orang tua itu pengen mengekang, pengen menyusahkan, enggak. Justru orang tua sayang, biar kamu selamat dari ya fitnah laki-laki. Biar kamu bisa lebih baik, biar kamu terjaga, ya. Ini bentuk sayang. Ketika bangunin anaknya subuh, kadang susah bangunnya, sampaikan, ya, orang tua bangunin kamu susah-susah subuh begini, bukan orang tua nggak sayang, tapi bentuk sayang orang tua ke anak, kamu saya bangunin, biar kita bisa masuk surga bareng, begitu.
Diajak ngaji juga sama, sampaikan. Karena kadang-kadang anak itu nggak paham, dia hanya melihat zahirnya. Karena bentuk sayang orang tua kepada anaknya bukan sekedar memberikan semuanya yang dibutuhkan atau keinginannya. Orang tua yang sayang anak ketika anaknya apalagi masih kecil mainannya korek api sama pertamak atau sama pertalit bensin, ya. Kira-kira orang tua yang sayang gimana? Diambil dibiarkan itu mainan seperti itu? Diambil, dilarang. Bila perlu direbut. Ya, walaupun nanti anaknya nangis guling-guling sekalian. Sampaikan, orang tua itu sayang. Sayang itu bukan membiarkan semua ya keinginannya, tetapi bentuk sayang ya orang tua ke anak adalah ketika itu buruk, cegah dan sampaikan apa alasannya. Kemudian yang kedua, bentuk sayang orang tua kepada anak adalah dengan mengajak untuk ibadah. Ya, untuk Untuk ibadah. Ya, enggak sekedar kasih HP bebas, enggak. Kasih batasan. Kenapa? Orang tua sayang biar kamu enggak kecanduan. Canduan apa? HP. Ini disampaikan, perlu disampaikan biar anak itu paham. Dan kasih sayang itu aslinya dalam hati sehingga perlu untuk ditampakkan. Baik ditampakkan dengan perbuatan atau kasih sayang yang ditampakkan dengan ucapan. Sehingga dengan itu modal pertama anak itu akan paham. Anak itu akan sadar bahwa orang tua itu sayang ke saya. Sehingga anak itu akan mudah nurut. Anak itu akan mudah diarahkan. Dan anak itu akan berbakti. Kenapa? Karena setelah dia sadar bahwa orang tua itu sayang kepada anaknya. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ya sore hari ini. Ya selesai ya tentang bab yang ke-53. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala dalam ya bahasan yang akan datang insyaallah ta'ala, yaitu di bab yang ke-54 ya hadis yang ke-100. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.